Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu kinayungan panjang umur rezeki berkah melimpah barokah saudara-saudariku dimanapun berada. Kembali lagi jumpa pada kesempatan yang baik. Kita lanjut kisah nyata 25 Nabi dan Rasul disertai pengetahuan akidah Islam. Tertulis Cecep Isani SAG dan penerbit Dua Media. Ya teman, kita tuntaskan, selesaikan kisah Nabi Ibrahim, dimana kita kemarin sampai pada dialog Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Ya teman, jadi semoga bermanfaat dan bisa menjadi suri teladan kisah para nabi untuk kita semua, bisa diambil intisarinya ya, menambah keimanan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja teman, kita kemarin ke belakang ya, sampai di dengan tenang Nabi Ibrahim menjawab. Ini dialog ya antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud. Tuhanku adalah Allah, dialah yang kusembah. Dia telah menciptakan kamu dan aku yang aslinya tidak ada. Ia sanggup mematikan dan menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya teman. Ialah adalah pencipta alam, langit dan bumi. Ia adalah pencipta alam, langit dan bumi, kata Nabi Adam alaihissalam ya kepada Raja Namrud. Lalu Raja Namrud teman menyanggah jawaban Nabi Ibrahim itu dengan pendapatnya yang konyol. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Benarkah, tanya Nabi Ibrahim. Raja Namrud kemudian memerintahkan pengawal untuk mengeluarkan 2 orang narapidana. Nah, di sini kemudian tidak berperi kemanusiaan ya Raja Namrud teman. Kemudian Namrud mengambil pedang setelah seorang narapidana itu dibunuh ya, sampai mati tuh. Pakai pedang, seorang lagi diampuni, dibiarkan hidup. Lalu Namrud berkata, begitulah cara aku menghidupkan dan mematikan. Itu mah kejam ya, biadab teman. Itu bukan mematikan, kata Nabi Ibrahim nih, melainkan membunuh dengan cara biadab dan kejam. Kata Ibrahim, Tuhanku bisa menjalankan matahari dari timur ke barat jika kau memang berkuasa Namrud. Kata Nabi Ibrahim nih, cobalah kau jalankan matahari itu dari barat ke timur. Tantangan Nabi Ibrahim kepada Raja Namrud nih, pada Namrud. Namrud terbungkam, tidak bisa bicara. Tantangan Nabi Ibrahim benar-benar membuatnya keok. Begitu teman. Tak bisa membantah lagi, ia benar-benar telah dijatuhkan oleh kecerdasan akal Nabi Ibrahim. Maaf ya. Jadi maksudnya Namrud terbungkam, tak bisa bicara. Tantangan Nabi Ibrahim benar-benar membuatnya keok, tak bisa membantah lagi. Ia benar-benar telah dijatuhkan oleh kecerdasan akal Nabi Ibrahim. Sejak saat itu Namrud menganggap Nabi Ibrahim sebagai musuh besarnya teman. Nah, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah ke Mesir teman. Lanjut ya, kita langsung saja nih. Karena negeri Babylon tidak aman lagi bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya, maka ia memutuskan untuk pindah ke Sam atau Palestina ya, bersama Lut yang kemudian juga diangkat menjadi nabi dan beberapa pengikutnya. Ia meninggalkan Babylon teman. Namun tidak berapa lama negeri Palestina diserang bahaya kelaparan, penyakit menular. Nabi Ibrahim dan pengikutnya kemudian pindah ke Mesir. Nah, jadi peninggal Nabi Ibrahim itu Palestina diserang bahaya kelaparan dan penyakit menular. Nabi Ibrahim dan pengikutnya kemudian pindah ke Mesir. Hijrah ke Mesir nih. Pada waktu itu Mesir diperintah oleh raja yang kejam dan suka berbuat seenaknya teman. Nih, Raja Mesir suka merampas wanita-wanita cantik walaupun wanita itu bersuami. Ketika Raja Mesir mendengar bahwa Sarah adalah perempuan yang cantik, maka Nabi Ibrahim dan Sarah dipanggil menghadap Nabi Ibrahim berdebar. Raja Mesir memang mempunyai kebiasaan aneh, yaitu merampas istri orang yang berwajah cantik sekedar untuk menunjukkan betapa besar kekuasaannya. Jadi memang menggunakan kekuasaannya ya untuk mengintimidasi begitu teman. Ini perilaku yang tidak berbudi pekerti, yang luhur ini. Lanjut teman, maaf nih. Tak seorang pun berani menghalangi perbuatannya. Setelah menghadap Raja Mesir ia ditanya, siapa perempuan itu? Saudaraku, jawab Nabi Ibrahim alaihissalam. Sengaja ia berbohong, sebab jika ia berkata terus terang tentu ia akan dibunuh. Raja Mesir dan istrinya akan dirampas. Jadi biar Nabi Ibrahim gak dibunuh, jadi istrinya dibilang itu saudaranya teman.
Perbuatan Ibrahim ini menjadi kaidah, boleh berbohong dalam keadaan terdesak dan terancam bahaya, teman. Nabi Ibrahim dan istrinya boleh tinggal di istana. Pada suatu hari Sarah dapat menyembuhkan sakit Raja Mesir, yaitu sepasang tangan raja itu mengatup rapat tak dapat digerakkan. Mungkin stroke apa mungkin ya kalau zaman sekarang ya, teman. Jadi pasang tangannya mengatup, nggak bisa digerakkan. Atas dasarnya itu Sarah kemudian diberi hadiah seorang budak perempuan bernama Hajar, dan dengan ikhlas Hajar kemudian diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk dijadikan istri. Di Mesir Nabi Ibrahim dapat hidup tentram dan makmur. Hartanya melimpah ruah, tapi justru ia menjadikan iri hati bagi penduduk asli Mesir. Maka Nabi Ibrahim kemudian memutuskan kembali ke Palestina. Sejak saat itu Palestina dijadikan tempat tinggalnya, dijadikan tanah airnya dan dijadikan tempat untuk menyembah Allah. Jadi setelah bencana Palestina dulu ditinggalkan ya, lalu setelah pindah ke Mesir, tapi menimbulkan gejolak dari masyarakat yang asli situ, karena Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal bersama di lingkungan istana bersama istrinya, tapi yang diakui sebagai adiknya, lalu mendapatkan budak dari istrinya, malah diperistri yang diberikan dengan ikhlas untuk Nabi Ibrahim begitu. Lalu karena udah nggak nyaman lagi, lalu pindah ke Palestina lagi, teman. Jadi maka Nabi Ibrahim kemudian memutuskan kembali ke Palestina. Sejak saat itu Palestina dijadikan tempat tinggalnya, dijadikan tanah airnya, dan dijadikan tempat untuk menyembah Allah. Di negeri Palestina itu Hajar melahirkan seorang anak lelaki bernama Ismail. Tak lama kemudian Sarah juga melahirkan anak laki-laki dinamakan Ishak. Oke teman, sampai di sini alhamdulillah kita kelar untuk kisah Nabi Ibrahim ya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, semoga bermanfaat, menjadikan kita bertambah keimanan. Semoga amin amin ya Allah. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudariku dimanapun berada. Terima kasih. Apabila ada salah lafaz kata dan bahasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tidak bermaksud menyudutkan pihak dan golongan manapun. Rahayu, rahayu, rahayu kinayungan, panjang umur, rezeki berkah, melimpah barokah. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.